kita ini juga punya hajatan di kampung, ya kan? Gedung juga gedungnya sendiri, catering juga cateringnya sendiri, panitia juga sendiri. Ya, jadi jangan dibandingkan dengan yang lain-lain. Memang kita ini hajatannya di kampung, tidak. Ya, pemirsa, hashtag Jokowi Mantu hari ini menjadi trending topik di seluruh sosial media. Lalu apa makna dibalik pernikahan dua insan beda budaya ini yang seakan menjadi royal weddingnya Indonesia? Pada malam hari ini saya akan membahasnya dengan budayawan Pak Ridwan Saidi. Selamat malam, Mbak Be. Selamat malam. Iya, dan pengamat politik ada Pak Fahri Ali. Pak Fahri, apa kabar? Baik, baik. Baik, saya ke Pak Babe dulu, ke Babe Ridwan. Ini kan seluruh rangkaian upacara adat pernikahan dari kemarin sampai hari ini menggunakan adat Jawa Solo. Ini apa sih sebenarnya makna dari rangkaian upacara adat Jawa Solo? Kalau dari segi kebudayaan, ini satu performance yang harus diapresiasi ya. Karena sekarang sudah saatnya kita membangkitkan kebudayaan-kebudayaan, dan dengan sendirinya juga itu yang kita maksudkan adalah kebudayaan daerah. Karena sejauh yang saya ikuti, kebudayaan Jawa yang seperti ini dia rada tenggelam. Iya. Karena ada campur sari, itu oke juga ya. Ada dangdut pantura ya, itu bukan kagak oke juga, tapi itu barangkali belum sepenuhnya mewakili Jawa. Yang ini mewakili Jawa. Kalau ini full ya semuanya. Dia mewakili Jawa. Jadi bagi para saya memandangnya dari segi kebudayaan ya. Saya tidak melihat perkawinan ini adalah poin untuk mendiskreditkan atau menyanjung Jokowi. Saya tidak lihat itu poin ini ya. Jadi kalau ada orang Betawi, lu pemadatan poin lu, kalau ini saya goreng ya kan. Saya kagak mau goreng ini, ngerti gak? Dari segi politik saya, dari segi budaya aja. Dari segi budaya ini perlu, karena dan ini juga tidak mewah dalam arti kata stratifikasi kebudayaan Jawa. Kalau mewah itu 7 hari, dia kan 3 hari. Tidak mewah ya, jadi menurut dari stratifikasi kebudayaan, bukan dari fulus, bukan dari budget. Dari stratifikasi kebudayaan Jawa, dia 3 hari, bukan 7 hari. Kalau yang mewah, yang berkelas itu 7 hari, 7 hari 7 malam pesta. Kalau menurut Babe tadi tidak mewah, Pak Fahri. Menurut Anda bagaimana? Saya kira dilemanya adalah bahwa yang mengawinkan anak adalah seorang presiden gitu. Nah, ketika Anda di dalam status yang tinggi ya, secara resmi, maka apapun ya itu menjadi harus lebih sempurna gitu. Nah, jadi usaha untuk terlihat lebih sempurna itulah yang menyebabkan ya ada orang yang mengatakan terlihat mewah gitu. Nah, tetapi kalau Anda bandingkan misalnya dengan pernikahan yang lain ya, tokoh-tokoh yang lain dan segala macam, sebenarnya apa yang berlangsung di Solo sekarang ini dengan perkawinan itu sebenarnya ya average gitu, biasa-biasa saja gitu. Nah, yang menarik sebenarnya apa yang dikatakan oleh Bang Ridwan tadi gitu, bahwa secara langsung atau tidak langsung itu adalah usaha penyegaran budaya gitu. Tetapi tidak hanya di dalam konteks budaya Jawa ya, kendati pun itu di pusatnya tanah Jawa ya. Pusatnya tanah Jawa itu dilalah ada 2 gitu, Jogja dengan Solo gitu. Nah, tetapi juga sekaligus menunjukkan keragaman gitu. Maksud saya keragaman secara kebetulan pula suami dari anaknya presiden itu berasal dari Sumatera. Lalu kemudian saksinya itu berasal dari Sulawesi, yakni Pak Yusuf Kalla gitu. Dari pihak laki-laki ada Pak Darmin Nasution juga. Nah, disitulah kemudian konteksnya Darmin Nasution. Tadinya saya juga agak bingung. Rupanya karena sama-sama Nasution ya. Jadi ada gitu, keberagaman di situ. Enggak keberagaman, itu apa namanya paralel aja. Emang adatnya begitu kan. Jadi pengantin lelaki berasal dari Tapsel, ya
dicarikan saksi yang tapsel. Kemudian orang tua dari pengantin laki-laki kan udah nggak ada, kalau nggak salah kan? Ya diambil orang dari tapsel. Nah, yang beragam barangkali yang Pak Yusuf Kalla gimana? Tapi kan itu rekan dalam jabatan. Menurut saya kalau saya tarik ke politik rada makso coro. Jadi kayaknya saya nih kagak ada modal. Tapi saya ingin jadikanlah ini peristiwa budaya. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut bagaimana peristiwa budaya dan keberagaman yang dicoba dihadirkan gitu ya oleh Presiden Joko Widodo. Usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami di Ada Berita Petang, segera kembali. Ya pemirsa, ada 8.000 undangan dari berbagai kalangan yang mendapat undangan di pesta pernikahan Kahiyang Bobi. Saya mau ke Pak Fahri. Ini kalau tadi kita lihat banyak sekali kalangan yang hadir, termasuk lawan-lawan politik Pak Jokowi di momen ini. Anda melihatnya bagaimana? Yang mana, maaf? Yang mana? Yang tidak satu partai. Oh, nggak lawan dong. Anda melihatnya bagaimana ini tentang keberagaman yang politik kita semakin adem gitu? Enggak, saya kira itu satu peristiwa yang sebenarnya wajar saja ya. Bahwa seorang presiden kemudian mengundang ya para elit negeri, karena mungkin merasa tidak enak kalau nggak diundang kan, bahwa kemudian ada yang tidak datang sebenarnya tidak apa-apa gitu. Yang membuat ini sedikit lebih khusus adalah bahwa peristiwa ini akhirnya meluas menjadi peristiwa rakyat gitu, di dalam pengertian bahwa Solo ya sebagai salah satu kota kecil sebenarnya di Jawa Tengah tiba-tiba menjadi jauh lebih ramai gitu. Yang kedua adalah apa yang mereka sebut ya sebagai relawan Jokowi itu juga kemudian muncul bersama-sama gitu. Nah, relawan Jokowi kalau kita lihat di TV ya, di dalam berita-berita yang muncul itu pada umumnya adalah wong cilik gitu, rakyat kecil. Dan kemudian kehadiran mereka di sana itu lebih merupakan ya sebuah pernyataan dalam dua tanda kutip politik bahwa mereka masih bersama dengan Jokowi gitu. Jadi kan kita, nah, kalau elit-elitnya yang lain misalnya partai-partai yang mendukung pemerintah ya, itu sebuah peristiwa yang biasa saja gitu. Peristiwa biasa karena mereka elit, mereka punya uang, punya pesawat untuk bisa datang sendiri gitu. Tetapi kalau kita lihat dalam konteks para pendukung Jokowi ya, yang pada dasarnya adalah wong cilik yang datang dengan sebagian besar biaya sendiri, itu menunjukkan bahwa itu lebih menunjukkan dukungan ya, bahwa mereka masih bersama dengan Jokowi gitu. Kita mengenal Presiden Jokowi sering menggunakan simbol-simbol dalam berpolitik. Apa di pernikahan ini Anda melihat ada simbol-simbol itu? Itu secara langsung atau tidak langsung itu juga merupakan sebuah ekspresi politik ya. Untuk menunjukkan ya, untuk menunjukkan bahwa pluralisme itu berusaha dipertahankan. Yang mana tuh pluralismenya? Dengan ekspresi budaya yang berbeda-beda. Gitu. Masa berbeda Jawa semua kan? Hari ini mungkin Jawa ya, tapi nanti akan ada yang prosesi selanjutnya di Medan. Yang di Medan itu udah biasa, ya kan? Di Indonesia mau kelas apapun udah biasa. Sekarang itu kita saling menghormati. Dari Jumat sampai Minggu loh, Be. Yang mana? Nanti di Medan. Ya sama juga 3 hari kan. Pulang 3 hari dipanggilnya kalau orang sini bilang. Jadi yang perempuan dari suku apa ya, Minangkabau. Waktu acara di rumahnya ya kita pakai pakaian Minangkabau. Kan itu tidak ada sesuatu yang menurut saya sih tidak ada yang satu istimewa. Ada pemberian gelar, upacara pemberian gelar Siregar nanti untuk Kahiyang. Perempuan digelarin. Jadi ini nanti Kahiyang akan resepsi di Medan, lalu ada serangkaian upacara adat. Makanya sebenarnya event ini juga harus dilihat dari upacara 17 Agustus kemarin. Jadi seakan-akan ini merupakan sebuah kontinuitas. Jadi kalau Bang Ridwan ini simbolnya Saidi, berarti ya? Ya, kalau Bang Ridwan Saidi tadi mengatakan bahwa ini adalah
sebuah usaha penyegaran budaya di dalam konteks Jawa ya, bukan dengan wayang apa tadi pantura ya Bang ya, dangdut pantura dan segala itu macam. boleh juga. Itu boleh juga. Maka ini kemudian event ini memberikan kesempatan kepada misalnya suku di Sumatera Utara itu menegaskan diri di dalam perspektif budaya mereka. Emang pasnya di dalam perkawinan. Kalau Agustusan kagak cukup. Presiden kan 5 tahun, sedangkan suku bangsa ada berapa? Ada yang kagak kebagian nanti. Jadi upacara kenegaraan biar aja. Yang jelas Bang, Betawi sama Aceh nggak kebagian. Yang kalau kenegaraan biarin aja. Kenegaraan seperti yang berlangsung sedia kala. Nah sekarang perkawinan yang seperti ini. Apa namanya itu saya nggak lihat ada tarian atau apapun kan di sini ya. Tadi ada kirap ya, kirap, dengan menggunakan dokar hias apa ya itu kereta kencana. Kirap kalau dalam bahasa kita. Jadi dari rumah ke anteran. Menggunakan kendaraan itu. Dia pakai kendaraan. Saya lihat juga kagak biasa aja tuh ya. Bukan kereta Cina, bukan kereta kencana. Jadi biasa saja. Bukan kereta kencana. Tapi dibilang andong, kalau yang tepatnya jenisnya tuh ebro yang dia pakai, karena pakai kayak becak, pakai gituan penutup. Ebro kalau dokar kan terbuka. Betul. Dia pakai ebro. Oke, saya terakhir ke Pak Fahri singkat saja. Ini ada edaran dari Menteri RB soal pejabat negara yang ada batasan ketika menggelar pernikahan atau pesta. Apabila Anda melihat pesta yang digelar Presiden Jokowi menyalahi aturan nggak, Pak Fahri? Apa itu yang dilanggar apa? Jumlah undangan bermewah-mewah. Kalau Pak Fahri, menurut Pak Fahri gimana? Kalau Babe kan dari segi budaya aman lah ya, tidak ada yang istimewa, biasa aja. Maksud saya yang dilanggar apanya? Jumlahnya? Jumlah undangan bermewah-mewah. Ini mewah sih rasanya biasa lah. Kalau jumlah itu 400 ya mestinya. Oh begitu ya. Menurut Pak Fahri gimana? Iya tapi nggak mungkin. Masa presiden segitu ya? Masa presiden segitu? Nggak, maksud saya yang nggak diundang pun pada datang gitu. Oke. 400 ya Allah. Pak Ridwan, Pak Fahri terima kasih sudah bergabung bersama kita.